namanya yang paling muda, departemen yang paling muda. Dulu ARL ini merupakan bagian dari namanya departemen atau dulu tuh disebut jurusan budidaya tanaman, budidaya pertanian atau BDP yang kemudian menjadi AGH ya, dan ARL. Nah dulu pertanian itu selain tanah, agronomi, proteksi tanaman atau HPT, ya, ARL belum ada, itu ada sosek pertanian. Jadi ada 4 juga gitu kan. Tapi kemudian sosek itu di awal tahun 2000-an itu memisah menjadi fakultas tersendiri. Nah, dari zaman dulu masing-masing departemen di Fakultas Pertanian ini memiliki mata kuliah khas yang diambil oleh departemen lainnya, apa sih namanya di Faperta, kan? Kalau departemen ITSL punya yang namanya apa dasar-dasar ilmu tanah atau disingkat DASTAN, ya, itu diambil oleh semua mahasiswa dari departemen lainnya selain oleh departemen ITSL sendiri. Agronomi punya DASGRON, dasar-dasar agronomi itu juga diambil oleh semua mahasiswa di lingkungan departemen, di lingkungan Fakultas Pertanian. Dulu ada sosek juga demikian, ya, punya mata kuliah yang diambil oleh. Nah, proteksi tanaman atau dulu HPT punya yang namanya mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman, ya, atau DASLintan. Kemudian berubah menjadi dasar-dasar proteksi tanaman atau DASProtan, ya, yang itu berpuluh-puluh tahun barangkali diselenggarakan dan terakhir itu adalah semester kemarin. Ya, jadi kakak kelas Anda yang angkatan 56 itu masih mengambil mata kuliah khas dari departemen itu DASProtan itu semester lalu. Tapi kenapa diganti menjadi dasar-dasar kesehatan tanaman? Karena dulu proteksi tanaman punya DASLintan atau punya DASProtan itu diselenggarakan hanya untuk mahasiswa di luar proteksi tanaman saja. Mahasiswa proteksi tanaman tidak mengambil DASLintan atau DASProtan. Nah, itu kemudian apa sih namanya sekarang itu apa sih namanya diatur kembali bahwa proteksi tanaman itu menyediakan mata kuliah yang diambil oleh semua mahasiswa departemen di lingkungan Fakultas Pertanian, termasuk proteksi tanaman itu sendiri. Sehingga sekarang ini mulai semester ini, mulai tahun ini, Daskestan itu mulai ditawarkan dan diambil oleh semua mahasiswa dari departemen di lingkungan Faperta, termasuk Departemen Proteksi Tanaman itu sendiri. Jadi itu ceritanya seperti itu. Nah, ini juga menjadi momen yang penting untuk apa sih namanya mengubah mata kuliah, ya, dari asalnya DASLintan atau DASProtan menjadi DASKestan. Kalau DASProtan itu lebih ke ya apa? Lebih spesifik ininya adalah apa? Fokusnya itu adalah ke faktor-faktor penyebab tanaman itu rusak atau sakit. Ya, jadi ke hama dan penyakitnya. Tapi dengan dirubah ke dasar-dasar kesehatan tanaman, maka fokusnya itu adalah ke kesehatan tanamannya itu sendiri. Sesuai dengan apa sih namanya misi dan nama departemen adalah proteksi tanaman.
Jadi yang menjadi fokus namanya dari aspek dari bidang proteksi tanaman itu melindungi tanaman supaya tetap sehat. Dan tentunya juga sama bahwa masing-masing departemen ini punya uh, apa misi yang terhadap tanaman sebagainya. Kalau di bidang itu adalah mengelola tanah ya supaya itu bisa dijadikan untuk lahan pertanian atau untuk menanam dan tanamannya berproduksi baik. Ini juga sehat juga ya. Nah, kemudian kalau agronomi tentunya adalah bagaimana cara-cara budidaya supaya tanaman itu berfungsi dengan baik. Namun ketika misalkan menyediakan lahan tanah untuk menanam tanaman, kemudian kawan kita dari Departemen Agronomi itu menyediakan cara-cara bagaimana tanaman itu supaya tumbuh dengan baik, tumbuh dengan optimal, ya, menghasilkan atau panen dengan optimal pula, tapi dalam perjalanannya itu sering kali ada gangguan. Ya. Nah, gangguannya itu bisa dari gangguan lingkungan, misalkan ya, atau faktor abiotik. Nah, Anda ini bekerja dengan faktor abiotik untuk pertumbuhan tanaman, faktor tanah, ya, misalkan kelembaban tanah, pH tanah, ya, kemudian unsur hara dan sebagainya. Itu kalau tidak diberikan dengan baik atau tidak dikondisikan dengan baik, maka itu akan menjadi gangguan untuk tanaman yang akan kita pelihara dan kita harapkan berproduksi dengan baik. Ya. Nah, cara-cara yang kurang baik juga dalam hal budidaya juga akan menyebabkan dalam tanda kutip gangguan bagi tanaman sehingga tidak berproduksi secara optimum. Nah, gangguan yang lain itu adalah gangguan dari faktor biotik, faktor makhluk hidup yang lain. Ya. Itu bisa nanti kita akan masuk ke situ, kita akan mempelajari hal-hal tersebut. Itu adalah misalkan gangguan hama, penyakit, dan juga gulma. Ya. Tanaman pun ya, atau tumbuhan pun bisa menjadi gangguan bagi tanaman yang kita usahakan. Contohnya tadi gulma. Ya. Gulma itu adalah tumbuhan yang tidak kita inginkan keberadaannya karena berkompetisi dengan tanaman yang kita tanam. Ya. Kemudian ada juga tumbuhan yang mengambil makanannya langsung dari tanaman yang kita budidayakan, yaitu apa? Tumbuhan parasit, misalnya benalu, misalnya tali putri. Nah, jadi itulah yang akan kita lihat. Jadi mudah-mudahan Anda melihat, walaupun ini adalah mata kuliah yang diberikan oleh Departemen Proteksi Tanaman, tapi Anda tetap melihat tanaman itu adalah objek bagi kita semua di lingkungan Fakultas Pertanian, bagaimana supaya bersama-sama ya dari masing-masing bidang membuat tanaman kita itu tetap sehat. Ya. Kemudian kalau dari proteksi tanaman nanti akan lebih banyak ke bagaimana mengelola gangguan tersebut sehingga tidak menjadikan tanaman itu produksinya rendah, kan? Atau seringkali misalkan akibat dari gangguan biotik, hama, penyakit, ya, dan gulma. Nah, sedangkan gulma ini lebih banyak ditangani oleh
Departemen Agronomi, ya. Jadi proteksi tanaman tuh banyak lebih banyak atau lebih fokus mempelajari tentang gangguan biotik dari kelompok hama dan penyakit. Nah, misinya adalah apa? Menjaga tanaman itu tetap sehat, walaupun tetap ada gangguan, tapi gangguan itu diminimumkan supaya panennya itu sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Jadi lebih ke apa? Lebih ke kalau misalkan begini, suatu tanaman terkena gangguan, serangan penyakit, serangan patogen, atau serangan hama, maka panennya yang mestinya 100, ya, mestinya 100, ini hanya 50 misalkan, ya. Berarti kan ada penurunan, kan? Nah, orang proteksi tanaman atau dari sudut pandang proteksi tanaman itu bukan penurunan, tapi apa? Kehilangan hasil. Ya. Mestinya 100, tapi yang diperoleh adalah 50. Kita kehilangan 50%, ya, produksi yang mestinya 100. Peran dari proteksi tanaman itu adalah bagaimana mempertahankan hasil tanaman atau hasil panen itu tetap 100. Ya. Jangan sampai hilang 50 itu. Dengan upaya-upaya tertentu, potensi kehilangan misalnya 50% itu bisa ditekan. Kalau bisa, kehilangan hasilnya 0. Tapi biasanya itu sulit sekali. Ya. Mungkin bisa sampai kehilangan hasilnya itu misalkan 20% atau 10%. Ya. Memang syukur-syukur bisa 100%. Dan tentunya itu untuk upaya-upaya yang kita berikan untuk mempertahankan kehilangan hasil, berikan kita memberikan usaha. Usaha itu juga tidak terlepas dari apa? Biaya. Kan? Ya. Jadi misalkan begini, dengan panen yang optimum itu 100 misalkan. 100. Taruhlah 100 kuintal misalkan, ya, 10 ton, ya, 10 ton potensi hasil dari tanaman. Kemudian dari 10 ton itu ketika ada gangguan misalkan biotik, ya, serangan hama atau penyakit misalkan, ya, itu hasilnya menjadi berapa? Hanya 50 ton tadi, ya. Hanya 5 ton. Dari 10 ton itu 5 ton. Berikan ada kehilangan hasil 5 ton. Ya. Nah, kehilangan hasil 5 ton ini bisa bisa diminimumkan, ya, dengan upaya pengendalian atau upaya pengelolaan gangguan hama dan penyakit misalkan. Tapi seperti yang saya katakan tadi, untuk mengelola itu butuh biaya. Kan? Kalau misalkan kehilangan hasil 5 ton ini, kalau misalkan dikonversi ke harga jual, misalkan 5 ton ini adalah 50 juta, misalkan, ya, 50 juta. Terus kalau kita misalkan ingin menyelamatkan yang 50 juta tersebut atau yang 5 ton tersebut dengan upaya pengendalian, terus upaya pengendalian biayanya hanya 10 juta, ya, mendingan kita melakukan upaya pengendalian dengan biaya 10 juta. Ya, sehingga misalkan dengan upaya pengendalian 10 juta, maka misalkan kehilangan hasil yang diselamatkan misalkan 40 juta. Ya, berarti kan ada selisih 30 juta dalam tanda kutip untung atau benefit. Ya. Tapi lain halnya misalkan gini, dengan upaya pengendalian,
bahwa yang bisa diselamatkan itu adalah 4 ton, tapi biayanya itu adalah misalkan 50 juta, kita rugi juga. Ngapain kita melakukan pengendalian atau pengelolaan kalau biayanya lebih besar daripada biaya yang daripada misalkan harga jual hasil panen yang kita selamatkan. Nah, jadi itu gambarannya ya. Gambaran dari secara umum ya, posisi kita, posisi Anda di tanah, posisi apa sih namanya, saya di proteksi tanaman, tapi dalam konteks ini bahwa kita itu tidak terpisah-pisah. Misinya adalah sama, membuat tanaman sehat, berproduksi optimum, dan misi dasar dari pertanian itu adalah menyediakan pangan untuk umat manusia itu menjadi terpenuhi. Jadi Anda masuk ke IPB, khususnya Fakultas Pertanian, lebih khusus lagi Anda di Departemen Ilmu Tanah, itu harus Anda syukuri karena Anda memasuki departemen yang memiliki misi yang yang mulia, ya, menyediakan pangan untuk umat manusia. Oke. Jadi seperti itu. Jadi tidak sekedar tentunya Anda mengambil Daskestan kan bukan dari departemen saya gitu kan. Ya saya cuma sekedar hadir aja lah. Yang penting dapat nilai aman. Nah itu apa sih namanya? Mudah-mudahan jangan seperti itu. Gitu kan. Kalau saya tanya, ya misalkan saya tanya, apakah bertanya ke Anda sebagai anak muda gitu ya, selama Anda hidup sampai sekarang ini masa-masa apa yang paling indah, gitu kan? Yang paling menyenangkan? Mungkin kebanyakan akan menjawab apa? Masa SMA, ya, masa remaja, masa sedang-sedangnya Anda apa sih namanya sangat menikmati hidup Anda. Tapi kalau pertanyaannya adalah masa atau kapan, ya, masa yang paling penting yang akan mewarnai kehidupan Anda selanjutnya, maka kalau ditanya masa pendidikan, S1 lah yang paling menentukan. Jadi Anda sekarang ada di masa yang paling menentukan, yang akan memoles Anda nanti akan menjadi apa, berkarakter seperti apa. Dan Anda beruntung ya masuk ke IPB ya, yang sudah teruji itu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, relatif lebih baik dibandingkan misalkan perguruan. Jadi kalau Anda merasa, wah masuk IPB, masuk pertanian, masuk ITSR, itu karena hanya strategi aja supaya diterima, padahal bukan minat sebetulnya. Ya. Jadi kalau misalkan Anda merasa tersesat, masuk ke IPB, masuk ke pertanian, masuk ke departemen Anda, saya bilang Anda tersesat. Tapi di jalan yang benar. Kan? Okay. Nah, kalau misalkan Anda sampai saat ini pun sudah mau semester 3 merasa belum belum in gitu ya dengan wah saya kuliah di IPB kok kayak gini gitu kan. Apalagi misalkan Anda belum pernah ke kampus gitu kan.
Tidak apa-apa, jalani saja. Ya. S1 Anda itu harus selesai. Ya. Sayang, kenapa? Karena sekarang ini nasib Anda ada di S1 di IPB, ya, di Fakultas, gitu kan. Kalau punya obsesi lain, ingin melanjutkan, simpan saja obsesi itu, jangan dibuat. Ya. Kenapa? Anda sudah dengan susah payah bisa masuk ke IPB dengan berbagai jalur dan persaingannya sangat ketat. Ya, persaingannya sangat ketat kan? Ya. Artinya apa? Mana yang lebih butuh? Mahasiswa atau sekolah untuk S1? Ya. Bukannya kami sombong gitu kan? Andalah yang butuh, ya, bukan kami. Ya, kenapa? Ya Anda bisa masuk ini kan dengan persaingan yang ketat. Jadi sayang kalau misalkan udah masuk terus masih setengah hati gitu ya. Jadi simpan saja. Kecuali misalkan Anda masih punya kesempatan lewat UTBK atau apa, ya, itulah. Tapi kalau misalkan tidak menambahkan lagi, jalan satu. Ya. Nah, kemudian kalau ada obsesi pingin apa, itu bisa setelah Anda lulus S1. Anda bisa menjadi siapa saja, menjadi apa saja. Kalau misalkan S2, pingin sekolah di mana, itu begitu ada kesempatan, itu bisa diterima di mana saja. Saya lihat misalkan alumni S1-nya ITSL itu banyak juga yang bekerja selain di bidangnya, di luar bidangnya. Kenapa? Karena untuk lanjut sekolah itu sekarang dibalik pertanyaannya, jawabannya terbalik. Mana yang butuh antara mahasiswa dengan sekolah untuk S2, S3? Maka lebih banyak ke bahwa sekolah itu lebih membutuhkan mahasiswa. Ya, mahasiswa yang memenuhi syarat tentunya. Kan? Jadi Anda nanti setelah lulus S1, mau sekolah dimanapun, di dalam negeri, di luar negeri, itu sepanjang misalkan hasil S1-nya memenuhi syarat, itu bisa diterima di mana saja. Jadi seperti itu. Ini kata-kata penyemangat saja ya. Jadi kita berada dalam situasi pandemi, perkuliahan dengan online ini masih dikatakan darurat ya, sifatnya darurat dan tidak begitu menyenangkan ya, baik Anda sebagai peserta didik maupun kami sebagai pengajar sebenarnya lebih suka kita bertemu langsung, berinteraksi langsung ya di dalam kelas daripada kita bicara di depan monitor saja. Ya. Oke, sampai di sini barangkali ada yang ingin yang ingin disampaikan apa saja? Izin masuk, Pak. Ya. Sebelumnya mohon maaf, tadi sempat ada di grup bahwa ada teman kami yang terlempar karena mungkin kendala jaringan, jadi belum bisa masuk lagi karena belum di ACC. Kasih, Pak. Ya. Ini sudah saya admit. Baik, terima kasih, Pak. Baik, silakan ada yang ingin ditanyakan atau ingin berpendapat. Anda generasi muda, ya, berbeda dengan generasi kami, mestinya responsif dengan pertanyaan, dengan bertanya, dengan keingintahuan gitu ya. Saya selalu bicara ke siapa saja ya, mahasiswa saya, entah itu di proteksi tanaman atau siapa saja. Nah, misalkan kalau ke mahasiswa proteksi tanaman kemarin ya di suatu mata kuliah, saya akan selalu bilang. Jadi apa yang sering yang tiap tahun saya bilang ke mahasiswa itu adalah pertama begini, hal yang sederhana. Ketika Anda mendapatkan kesempatan untuk bertanya, bertanyalah, gitu kan? Walaupun pertanyaan sederhana apapun, tapi bertanya.
pertama buat yang biasa bertanya itu akan membiasakan, ya, atau misalkan memang dia seseorang itu kritis, suka bertanya, itu bagus. Buat orang mahasiswa yang selama ini takut, segan, kesempatan inilah di masa S1 ini membangun apa kebiasaan bertanya, setidaknya berpendapat. Jadi di mata kuliah ini pun saya buka nih kalau tidak saya akan terus saja nyerocos gitu ya. Itu perlu Anda mengontrol saya misalnya dengan pertanyaan. Ya. Hal yang kedua itu apa? Selama Anda menjadi mahasiswa S1 itu usahakanlah pernah jadi asisten di mata kuliah apapun, ya, di departemen Anda atau di PPKU misalnya. Karena itu kesempatan yang baik untuk apa? Untuk dalam tanda kutip belajar mengajar atau belajar mentransfer apa yang telah Anda peroleh di tahun sebelumnya ke adik kelas melalui asistensi. Jadi seperti itu. Oke, silakan ada yang ingin bertanya. Izin bertanya, Pak. Untuk mata kuliah ini bagaimana parameter penilaiannya ya, Pak? Terima kasih. Nah, itu karena ini mata kuliah baru, kurikulum baru, ya, penilaiannya ada pembobotannya. Ya. Kalau kita lihat ini mata kuliah ini kan 2 SKS untuk kuliah, 1 SKS untuk praktikum. Ya. Sehingga kalau misalkan dari bobot atau persentase nilai itu dari kuliah itu akan 67%. Kemudian praktikum itu 33%. Kurang lebih seperti itu kan intinya. Kemudian di masing-masing kuliah yang 66,7%, di praktikum 33,3%, itu ada porsi masing-masing kan. Nah, kalau di kuliah ya, di kuliah ini kan nanti ada apa? Ada UTS, ada UAS. Ya, porsinya cukup besar. Ya, ujian ini kan ada 2 ujian. Tapi tidak hanya UTS UAS yang menjadi komponen penilaian di kuliah ini. Nanti ada juga penugasan. Ya, nanti kita lihat di akhir slide itu nanti ada penugasan. Kemudian juga ada tugas-tugas yang lain. Nah, kalau di praktikum itu jelas penugasannya banyak ya, tiap minggu itu ada. Jadi selama 14 minggu praktikum itu nanti ada sekitar 20 tugas ya yang menjadi komponen penilaian ditambah kuis dan sebagainya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Persentase terperincinya nanti akan disampaikan. Ya. Karena memang ini kan juga sekarang ini kan ada tuntutan misalkan persentase dari kuliah ini ada yang harus berbasiskan project based learning, pembelajaran berbasis project baik di kuliah maupun di praktikum. Nah, saya kurang mengadopsi pembelajaran yang PBL tersebut atau tidak. Tapi kurang lebih seperti itu, ya, penilaian di mata kuliah ini. Bagaimana? Baik, Pak. Dapat dipahami. Terima kasih atas penjelasannya. Kemudian yang lain, silakan. Nah, kemudian di kuliah ini, ya, walaupun misalkan bisa jadi nanti saya belum mendapatkan instruksi atau apa dari
koordinator, apakah bahan perkuliahan slide ini dibagikan ke mahasiswa atau tidak, gitu ya. Kalau buat saya tidak masalah. Kalau saya lebih cenderung ingin membagikan slide yang saya bacakan atau yang saya bahas ini, ya. Biasanya saya menggunakan GCR, ya, menggunakan Google Classroom. Kuliah ini belum belum dibuatkan Google Classroom, ya. Izin masuk, Pak. Sepertinya sudah. Oh, sudah, ya. Oke. Bukan praktikum nih untuk kuliah. Kalau praktikum memang saya yang membuat semua kelas paralel itu Google Classroom saya yang buat. Tapi untuk kuliah saya lupa lagi karena saking banyaknya saya membuat Google Classroom, ya. Saya jadi koordinator di 4 mata kuliah, jadi banyak sekali yang dan saya menggunakan Google Classroom. Tapi nanti saya akan ini kan Google Classroom. Nah, kemudian kembali ke kuliah itu saya lebih suka memberikan bahan slide itu ke Anda, ya, tentunya dalam bentuk PDF. Nah, bagaimana halnya dengan mahasiswa? Karena dosen itu sering khawatir, wah kalau diberikan bahannya, mahasiswa itu biasanya tidak mencatat dan tidak menyimak. Mereka akan baca slide yang dibagikan aja nanti menjelang ujian, gitu kan? Nah, kalau saya rencananya slide yang kita bahas di perkuliahan itu akan diberikan, ya, akan saya sediakan di GCR, ya. Nah, kemudian tapi untuk nambah-nambah nilai, kan, selain tidak mengandalkan ujian saja, ya, itu saya beri tugas. Tugasnya apa? Jadi ketika saya memberikan kuliah, Anda menyimak tentunya dan juga mencatat. Mencatat di mana? Mencatat secara manual, ya, di buku catatan kuliah, ya, atau bisa di lembar-lembar lepas, misalkan menggunakan HVS, tergantung Anda gayanya seperti apa, ya, atau lebih seperti apa. Nanti itu akan saya beri nilai, ya. Nah, kemudian sehingga komponen dari perkuliahan ada dari tugas terstruktur. Nah, bagaimana cara saya melihat Anda mencatat? Jadi buku catatan Anda, buku perkuliahan Anda itu nanti Anda foto, ya, kemudian dikonversi ke PDF, ya, kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Nah, tugas ini bukan tugas kelompok, tentunya adalah tugas individu. Ya. Jadi silahkan itu nanti apakah setiap perkuliahan atau mungkin setelah berapa kali kuliah didokumentasikan kemudian dikirimkan ke saya. Ya. Jadi tiap orang itu berbeda-beda, ya, dalam hal mencatat itu, tapi mencatat kuliah, ya, itu aktivitas yang baik dalam pembelajaran dan itu akan saya apresiasi dengan memberikan nilai pada hasil catatan Anda, ya. Apakah catatan itu karena ditulis tangan itu harus tulis tangannya harus bagus? Tidak mesti bagus karena tiap orang juga berbeda-beda, ya, cara menulis. Tapi kalau rapi itu Anda harus bisa rapi, ya. Bukan yang dinilai bukan tulisan bagusnya, ya, tapi kelengkapan, sistematis, ya, kemudian rapi, ya. Artinya gini, kalau misalkan catatan yang Anda buat itu dipinjam oleh temannya, itu bisa dibaca dengan baik dan bisa dijadikan bahan pembelajaran atau untuk bahan belajar, ya. Orang-orang yang sukses itu biasanya memiliki catatan yang baik.
di departemen Anda, ya, ada misalkan dosen, siapa kok saya lupa gitu ya. Tapi dulu waktu dia mahasiswa S1, itu saya sempat, saya sudah jadi dosen gitu kan. Kemudian di Facebook itu dia menunjukkan catatannya ketika S1. Ya. Okay. Namanya Bu Andrea Emma, ya. Mesti Anda sudah kenal dengan Bu Andrea. Ya. Itu catatannya bagus waktu S1, dan itu dia tunjukkan. Dan itu menurut saya itu justru itulah sifat-sifat keberhasilan seseorang, itu bisa dilihat dari catatan. Bu Andrea Emma Pravitasari, kalau tidak salah namanya, itu adalah dosen Anda di ITSL. Dosen muda, cemerlang, S3-nya dari Jepang, gitu kan? Dulu S1-nya rajin mencatat, dan itu ditunjukkan ya, ketika dia sudah jadi dosen. Dan dia katakan bahwa salah satu jalan atau yang memberikan jalan dia sebagai dosen itu adalah selalu mengikuti perkuliahan dan mencatat dengan baik. Dan dia juga mendapatkan emas di PIMNAS namanya, melalui program kreativitas mahasiswa. Kebetulan saya menjadi pembimbingnya, kenapa saya tahu dosen Anda itu yang cemerlang itu. Oke. Baik, masih ada yang ingin ditanyakan? Kita belum masuk ke perkuliahan nih, masih bincang-bincang. Misalkan Anda punya kekhawatiran, aduh, Daskesan ini gimana ya, nanti gimana ya, itu silakan ya, kemukakan dan komunikasikan dengan saya. Baik, ada yang ingin disampaikan? Permisi Bapak, saya izin bertanya. Ya. Untuk mata kuliah Daskesan ini, apakah mempelajari kesehatan tanaman yang masih berada di perkebunan saja, atau sampai mempelajari yang sudah dipungut atau dipanen? Misalnya kesehatan tanaman di penyimpanan, seperti itu Pak. Ya. Jadi apa sih namanya, fokusnya memang kesehatan tanaman on farm, ya. Jadi yang di lahan. Ya. Jadi kalau ke penyimpanan atau pasca panen itu tidak banyak kita pelajari, tapi mungkin disinggung karena untuk apa sih namanya kesehatan tanaman setelah panen atau pasca panen itu ada mata kuliah tersendiri. Misalkan kalau misalkan di proteksi tanaman itu ada namanya penyakit benih dan pasca panen. Kemudian juga ada hama gudang dan hama pasca panen. Itu adalah terkait dengan kesehatan tanaman setelah dipanen. Jadi sekali lagi di mata kuliah ini tidak sampai banyak dipelajari. Ya. Jadi demikian. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan share screen ya untuk apa sih namanya presentasi materi kuliah hari ini. Dan Anda dipersilahkan untuk apa sih namanya bertanya ya, karena ini apa sih namanya slide-nya tidak banyak, justru untuk membuka kesempatan Anda bertanya lebih banyak. Baik. Sudah bisa dilihat slide-nya? Izin masuk Bapak, sudah bisa dilihat.
Sudah ya? Oke. Jadi, oke. Kita lihat tadi dari slide awal, dan ini memang belum sempurna dan belum lengkap, tapi ada beberapa informasi yang bisa kita ambil ya dari ini. Jadi untuk dasar-dasar kesehatan tanaman, barangkali kita tadi sudah banyak bincang-bincang, kemudian di slide ini mungkin akan kita lihat sekilas tentang tata tertib perkuliahan, kemudian kita akan masuk ke topik kesehatan tanaman dan kehidupan manusia. Ya. Nah, ini tadi sudah saya katakan, mata kuliah ini adalah mata kuliah penciri Fakultas Pertanian yang diambil semua mayor di Fakultas Pertanian, termasuk Anda dari ITSL, yang diselenggarakan acara perkuliahannya, kuliah 2 kali 50 menit hari ini untuk kelas paralel Anda, dan praktikum ini 3 jam. Ya. Nah, ini kurang lebih pokok bahasan yang akan kita pelajari selama 1 semester ya, mulai dengan topik pertama kesehatan tanaman dan kehidupan manusia. Ya. Anda sudah boleh mencatat ya. Kemudian arti penting kesehatan tanaman, kemudian prinsip-prinsip kesehatan tanaman, kemudian nanti minggu keempat kita mulai mengenal gangguan-gangguan kesehatan tanaman yang disebabkan oleh hama. Kemudian gangguan kesehatan tanaman oleh faktor biotik yang lain selain hama, yaitu patogen atau penyebab penyakit, dan juga faktor abiotik. Nah, faktor abiotik ini sebenarnya banyak Anda pelajari, saya yakin di bidang Anda ITSL. Ya. Misalkan faktor tanah, faktor klimatologi, dan sebagainya. Kemudian jenis gangguan kesehatan tanaman oleh gulma. Ini hanya highlight saja karena sebenarnya ini lebih banyak diberikan oleh Departemen Agronomi. Ada materi khusus pengendalian gulma kalau tidak salah. Kemudian di minggu ke-7, minggu terakhir untuk UTS, ya, itu adalah mengenai prinsip dan strategi pengelolaan hama dan penyakit tanaman. Nanti Anda akan ketemu dengan istilah manajemen hama dan penyakit, atau pengelolaan atau pengendalian, maka mungkin nanti akan lebih banyak diseragamkan ke penggunaan kata pengelolaan ya, sebagai kata asli dari Indonesia, bahasa Indonesia dari manajemen. Ya. Kalau pengendalian itu bahasa Inggrisnya itu adalah control. Ya. Kemudian ini akan diberikan selama 2 minggu ya, untuk prinsip dan strategi ini. Kemudian nanti ada di sesi UAS ini ada teknik pengendalian gangguan terhadap kesehatan tanaman. Ini tekniknya ya. Kalau yang sebelumnya ada prinsip dan strategi, kemudian ini tekniknya. Praktek itu seperti apa? Ya, teknik pengendaliannya seperti apa? Dan karena banyak sekali teknik yang bisa digunakan ya untuk pengelolaan gangguan tanaman ini, maka ini diberikan selama 3 minggu sampai dari sejak minggu 9 sampai minggu 11. Kemudian nanti di minggu ke-12 dan 13 kita akan mencoba mengenal teknologi-teknologi maju apa yang sekarang dan sudah mulai digunakan atau diaplikasikan di bidang pengelolaan hama dan penyakit tanaman. Ini akan diberikan 12 dan 13. Dan saya yakin juga di bidang Anda, ya, bidang ITSL, itu banyak sekali menggunakan teknologi advance. Ya. Misalkan ada remote sensing, ya, ada artificial intelligence, ya, ada penggunaan drone, misalkan kan digital imaging dan sebagainya. Itu saya yakin di departemen Anda pun banyak menggunakan ini,
sama halnya juga di bidang proteksi tanaman atau pengelolaan hama dan penyakit. Kemudian nanti terakhir, kuliah terakhir akan diisi tentang kebijakan dan kelembagaan dalam perlindungan kesehatan tanaman. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Anda apa sih namanya tadi saya bilang, silakan mencatat, kemudian nanti bisa dilengkapi dengan catatan Anda itu, walaupun misalkan tidak sempat secara utuh catat selama perkuliahan ini, Anda bisa lengkapi, dan mudah-mudahan saya bisa menyediakan bahan kuliah ini di GCR GCR ya. Oke. Bahan bacaan ini belum ditentukan, dan kuliahan ini juga belum final, kurang lebih apa sih namanya, kuliah dari atas 14 kali pertemuan. Kehadiran minimum 80%, maksimum 3 kali tidak hadir dan disertai keterangan. Ya. Kemudian toleransi keterlambatan 15 menit, lebih dari 15 menit ini absen, dianggap absen. HP ini diharapkan aktif atau mute saat kuliah berlangsung. Kemudian mahasiswa berpakaian pantas, sopan, rapi. Kemudian mahasiswa diharuskan menjaga ketenangan, ketertiban, kebersihan, kenyamanan selama kuliah berlangsung. Evaluasi seperti yang saya singgung tadi adalah UTS, UAS, kuis, dan laporan. Ini belum dilengkapi ya, tapi ini memberikan gambaran. Tadi ada pertanyaan dari kawan Anda tentang ini, tapi kurang lebih penilaian ini berdasarkan sama dengan apa yang saya katakan tadi. Oke, ini tata tertib. Sebenarnya kan tata tertib yang akan diberlakukan untuk pembelajaran offline, kan? Jadi beberapa hal mungkin tidak akan apa sih namanya, ya mestinya semua hal ini harus diikuti walaupun pembelajarannya sendiri adalah online, kan? Nah, kan misalkan gini, HP inaktif, silent mode saat kuliah berlangsung, kan ini tidak mungkin kalau untuk online, kan? Ya. Jadi HP inaktif, silent mode ini mungkin berlaku untuk perkuliahan offline. Semuanya ini sebenarnya didesain untuk perkuliahan offline. Tapi kalau saya perkuliahan offline pun gitu kan, dengan semangat bahwa kita menggunakan teknologi advance, HP itu bisa jadi kalau saya misalnya di kuliah offline ya disuruh aktif juga. Ya. Kenapa? Misalnya ketika kita diskusi, kita misalkan perlu cari apa sih namanya informasi, tidak mungkin kan cari informasi saat kuliah offline ini ke perpustakaan dulu. Minta izin, Pak, maaf saya mau ke perpustakaan cari informasi, atau saya menyuruh kamu keluar dulu deh cari ke perpustakaan informasi. Tidak demikian, karena sekarang ini perpustakaan itu ada di HP, kan? Jadi bisa jadi di tengah-tengah kuliah silakan buka HP-nya, cari di Google misalkan, kan lewat Google untuk mencari informasi definisi ini apa, kan? Jadi artinya apa sih namanya, bahwa yang penting adalah selama kuliah ini tidak gaduh atau ribut, ya. Bukan berarti senyap ya, tapi aktivitas perkuliahan sekarang itu kan bukan searah, gitu kan, hanya dosen saja yang bicara, mahasiswanya diam tanpa bersuara, tidak seperti itu. Nah, kemudian ini penilaian nanti akan disempurnakan, akan ditentukan. Saya tidak akan menyampaikannya sekarang karena belum dipastikan. Oke, itu tata dan aturan yang berlaku di perkuliahan ini. Silakan kalau ada yang ingin
bertanya, ya, saya akan sering memberikan kesempatan untuk bertanya. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Jadi kita masuk ke pentingnya kesehatan tanaman, ya, dan dikaitkan dalam kehidupan manusia. Mengapa kita perlu mempelajari kesehatan? Jadi bisa jadi kalau kesehatan manusia, ya, itu kedokteran manusia itu bisa dianalogikan dalam kesehatan tanaman. Jadi kalau kita tahu di kesehatan manusia ini kan ada kedokteran manusia, ya, ada kesehatan masyarakat juga begitu kan. Ya. Nah, apakah sama tidak antara kesehatan tanaman dengan kesehatan manusia? Ya. Mungkin ada konsep yang kurang lebih sama. Ya. Tapi pertanyaannya adalah sama ya, untuk kesehatan tanaman atau kesehatan manusia. Kita mulai misalkan dengan kesehatan manusia. Sebagai individu misalkan. Apa yang terjadi bila kesehatan manusia ini terganggu? Silahkan misalkan. Kalau kita ada di antara kita atau misalkan seseorang itu sakit, bagaimana jadinya? Ada yang ingin menjawab, silakan. Kalau seseorang sakit itu apa yang Izin menjawab, Pak. Oh, berarti harus ada perawatan gitu, Pak. Kenapa harus dirawat? Agar dapat pulih kembali, Pak. Bisa pulih kembali kan, supaya bisa sehat kembali. Karena kalau tidak sehat, apa yang terganggu? Kesehatannya terganggu, misalkan sakit, gitu ya. Apa yang terjadi kalau seseorang sakit itu? Memang perlu perawatan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Produktivitasnya yang terganggu. Ya. Tuh, produktivitasnya terganggu. Kan? Jadi kalau misalkan Anda mahasiswa, kan, kalau Anda sakit, ya, walaupun misalkan kuliahnya online, gitu ya, Anda tetap pusing juga harus menghadapi kuliah, mendingan berbaring gitu kan, misalkan, gitu kan. Tapi di situ Anda kehilangan kesempatan kan untuk belajar, ya, kehilangan waktu, gitu kan. Bahkan akan, kalau misalkan Anda terganggu dalam waktu yang lama, ya, Anda sakit dalam waktu yang lama, Anda tidak ikut kuliah dalam waktu yang lama, bisa tidak bisa mengikuti mata kuliah tersebut, ya, harus cuti, ya kan? Padahal Anda sudah bayar, ya. Nah, kalau di kesehatan manusia, ya, tadi saya katakan sakit, ya kan? Sakit itu bisa oleh apa? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Silakan. Mungkin bisa sakit karena virus. Karena virus, kan? Karena patogen, ya, atau karena organisme, ya. Selain virus, apa yang bisa menyebabkan manusia itu sakit? Izin jawab, Pak. Ya, silakan.
Mungkin karena asupan nutrisi yang kurang baik. Oke. Itu jawaban yang lain ya, asupan nutrisi yang kurang baik, kan? Itu apa sih namanya? Sama dengan bidang Anda ya, ketika tanaman itu kurang nutrisi berupa pupuk atau mineral atau hak juga jadi sakit juga kan? Ya, tadi dikaitkan dengan produktivitas misalkan karena ada gangguan tadi, maka produktivitasnya menurun sebagai mahasiswa atau di orang gitu ya, sebagai pekerja atau sebagai karyawan itu produktivitasnya menurun. Nah, kalau di tanaman di bidang Anda kekurangan asupan nutrisi itu, kekurangan hara juga menyebabkan tanaman dalam tanda kutip sakit juga, produktivitasnya akan menurun. Nah, tadi kembali selain virus, apa yang bisa menjadi pengganggu kesehatan manusia? Menjawab, Pak, mungkin seperti bakteri dan kuman. Oke, bakteri ya. Nanti Anda akan mempelajari ya faktor biotik atau organisme yang menyebabkan tanaman itu sakit, ya, atau gangguan kesehatan tanaman dari faktor biotik. Dalam hal ini adalah apa? Mikroorganisme ya, atau patogen. Tadi sudah disebut ada virus, ya, ada bakteri, ya, dan memang di kesehatan manusia kalau penyebab sakit dari kelompok organisme yang paling banyak itu adalah memang virus ya, dan bakteri. Ya. Contohnya virus itu kan yang sekarang sedang kita alami dan kenapa kita belajar ini online itu adalah virus COVID-19 ya, SARS-CoV-2 kan. Ya, itu virus. Nah, di tanaman pun demikian. Ya, virus, bakteri itu bisa menjadi faktor gangguan yang menyebabkan tanaman sakit atau penyebab penyakit tanaman. Tadi ada faktor lain, nutrisi, ya, asupan nutrisi yang kurang atau kelebihan atau tidak bermutu atau tidak bergizi itu juga akan mempengaruhi tingkat kesehatan manusia. Di tanaman pun juga demikian, ya. Tanaman yang memperoleh asupan hara nutrisi yang kurang atau sering disebut apa? Kalau di bidang Anda, hara yang diperoleh tanaman itu kurang dari yang semestinya. Disebut apa? Defisiensi kan? Defisiensi hara. Itu nanti Anda akan pelajari itu di dasar-dasar ilmu tanah, kesuburan tanah ya. Jadi di tanaman pun sama. Cuma kalau tadi virus, bakteri itu dikelompokkan sebagai faktor biotik, ya, kalau unsur hara, asupan nutrisi di tanaman itu faktor abiotik. Nah, saya katakan bahwa penyakit di manusia ya dengan faktor biotik tadi paling banyak itu adalah virus dan bakteri. Virus itu macam-macam kan, ada mulai dari COVID, flu, herpes, polio, ya banyak sekali ya di manusia ini. Bakteri juga banyak yang menyebabkan penyakit di manusia. Jadi memang kelompok virus dan bakteri dominasi penyebab penyakit pada manusia.
Ada yang lain tidak, ya, yang menyebabkan penyakit pada manusia selain virus dan bakteri. Coba, Izin jawab, Aktivitas Pak. berlebihan, Pak. ya silakan. Mungkin dari lingkungannya juga, Pak, yang kurang sehat. Oke, lingkungan yang kurang sehat itu adalah faktor lingkungan yang menyebabkan misalkan tadi kuman atau mikroorganisme itu lingkungan yang kurang sehat ini membuat tadi agen-agen mikroorganisme selain virus, bakteri itu menyebabkan berkembang dengan baik sehingga menimbulkan penyakit. Yang saya tanyakan itu adalah selain virus dan bakteri, organisme atau mikroorganisme apalagi yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Kalau lingkungan itu adalah faktor yang mendukung terjadinya penyakit, ya benar juga, gitu kan? Tapi bukan faktor yang langsung menyebabkan tanaman atau manusia itu sakit, gitu kan? Yang ingin saya tanyakan itu adalah penyebab penyakit, penyakit, ya contoh lain dari dan bakteri apalagi? Parasit, Pak. Oke, parasit. Ya. Parasit itu adalah nama sifat, ya, organisme yang memiliki kemampuan untuk mengambil nutrisi dari organisme lain, ya, itu namanya parasit. Nah, virus itu parasit, bakteri itu parasit dalam hal dia menimbulkan penyakit. Sekali lagi, ada penyakit lain, agen penyakit lain. Kalau misalkan flu itu virus. Kemudian kalau penyakit TBC itu bakteri, misalkan, ya. Apa yang selain virus dan bakteri? Radiasi, aktivitas berlebihan, dan materi asing, Pak. Apa? Radiasi, aktivitas berlebihan, dan materi asing. Oke. Itu juga bisa juga, ya, radiasi misalnya UV dari sinar matahari yang berlebihan itu bisa menimbulkan kanker kulit, ya. Tapi itu adalah lagi-lagi faktor abiotik, ya, faktor fisik abiotik. Yang saya tanyakan kembali adalah faktor biotik, ya, organisme. Tadi sudah disebutkan virus, bakteri. Ada lagi nggak? Misalkan yang menyebabkan penyakit kulit. Ya, kalau tadi Fungi, Pak. apa? Fungi. Fungi, betul, ya. Atau di masyarakat umum seringnya menyebut jamur, ya kan? Ya kan? Nah, penyakit itu juga termasuk penyebab penyakit di manusia, ya. Fungi atau jamur, ya. Makanya di apotek itu banyak obat-obat yang untuk penyakit kulit jamur. Kemudian tadi ada yang jawab, saya lupa siapa, di lingkungan yang kurang baik menyebabkan masyarakat atau orang-orang di sana sakit, kan? Tapi penyebabnya apa? Saya kan belum jawab. Nah, saya beri gambaran misalkan di pemukiman kumuh itu lingkungannya tidak baik untuk kesehatan. Kemudian anak-anaknya itu banyak yang perutnya buncit. Nah, itu kan penyakit tuh. Ya. Kenapa tuh? Atau apa yang menyebabkan Cacing, Pak. cacing? Ya kan? Jadi kita sudah melis gitu ya, faktor biotik apa yang bisa menyebabkan sakit pada manusia. Tadi ada virus, ada bakteri,
ada fungi atau jamur. Kemudian ada cacing. Nah, ada lagi yang lainnya, misalkan protozoa. Ya. Protozoa itu kalau di manusia apa? Menyebabkan penyakit apa? Penyakit tersebut itu ditularkan oleh serangga. Ya. Dari yang sakit ke yang sakit yang lain. Dan itu malaria, betul. Malaria itu ditularkan, agen penyebabnya itu ditularkan oleh nyamuk apa? Anopheles. Okay? Anopheles. Anda mempelajari nyamuk nanti itu di entomologi, ya, serangga, ilmu serangga. Kemudian apa yang ditularkan itu adalah organisme yang menyebabkan penyakit malaria itu bukan nyamuknya, nyamuk hanya penularnya atau vektornya. Ya. Ininya adalah apa? Penyebabnya protozoa. Ya. Saya lupa lagi, tapi kalau tidak salah, nama protozoanya itu Malaria tropicana ya, kalau tidak salah. Oke. Jadi protozoa. Ada lagi tidak organisme yang menjadi penyebab sakit pada manusia? Oke. Jadi kita sudah punya berapa tadi? 5 ya. Virus, bakteri, fungi, nematoda, dan protozoa. Oke, itu cukup ya. Karena itu memang yang paling sering kita dengar gitu kan, yang paling dominan yang menjadi penyebab penyakit pada manusia dari faktor biotik atau makhluk hidup ya. Nah, tadi juga sudah disinggung juga ya, faktor abiotik yang menyebabkan manusia juga sakit, nutrisi, ya. Kemudian apalagi sinar radiasi misalkan ya. Nah seperti itu kan. Nah di tanaman faktor biotik maupun biotik yang menyebabkan gangguan kesehatan tanaman itu kurang lebih sama ya. Faktor gangguan kesehatan tanaman dari kelompok faktor biotik baik virus, bakteri, fungi, nematoda atau cacing ya, dan protozoa itu ada semuanya juga menjadi penyakit pada tanaman. Demikian juga faktor abiotik, faktor nutrisi, kelebihan nutrisi, kekurangan nutrisi, ya, zat kimia polutan, ya, dari di lingkungan, limbah misalkan ya, kemudian juga faktor fisik yang lainnya, kekeringan, kelebihan air, ya, terendam misalkan, ya, itu menyebabkan tanaman sakit ya, dan menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Ya. Nah, cuma misalnya kalau kita bicara tadi yang faktor biotik ada kalau di manusia itu didominasi penyakit-penyakit penting pada manusia itu kebanyakan itu dari kelompok apa? Virus dan bakteri ya. Kemudian yang disebabkan oleh fungi itu tidak terlalu banyak, tidak sebanyak yang disebabkan oleh bakteri dan virus ya. Fungi ini misalkan tadi penyakit kulit ya. Kemudian tidak banyak lah gitu kan intinya. Kemudian nematoda juga apa sih namanya tidak sebanyak virus dan bakteri. Ya. Kemudian protozoa juga demikian. Nah, kalau di tanaman nanti Anda akan mempelajari lebih banyak yang paling dominan menyebabkan
menyebabkan penyakit pada tanaman dari faktor biotik dari 5 kelompok organisme tadi, mana yang paling banyak menyebabkan sakit? Barangkali ada yang tahu. Tadi siapa yang menjawab fungi? Saya, Pak. Nah, jadi kalau di tanaman, ya, faktor biotik yang menyebabkan gangguan pada tanaman itu adalah paling banyak dari kelompok fungi. Ya. Baru disusul dengan virus, bakteri, dan nematoda. Jadi 2 besar, gitu kan, yang menyumbang sebagai penyebab penyakit pada tanaman itu adalah fungi dan virus. Ya. Kemudian bakteri, nematoda, protozoa ada, tapi tidak sebanyak itu. Berbeda sekali lagi dengan di manusia. Manusia itu organisme yang banyak berperan sebagai patogen atau penyebab penyakit di manusia itu adalah virus dan bakteri. Manusia itu virus, bakteri. Kalau di tanaman itu paling banyak adalah fungi dan virus. Ya. Nah, sebenarnya di tanaman itu urutan kedua setelah fungi dan sebelum virus itu ada kelompok patogen atau penyebab penyakit dari golongan organisme, yaitu apa? Karena tumbuhan parasit, ya, itu cukup banyak juga jumlah spesies parasit, ya, pada tanaman. Jadi tumbuhan parasit pada tanaman. Ya. Oke, nanti itu akan ini kan. Nah, sehingga diskusi yang cukup panjang ini tadi, kalau kita ambil analogi kesehatan tanaman dengan kesehatan manusia, ini ada benang merahnya, gitu kan. Jadi kalau dari faktor penyebab, baik biotik maupun abiotik itu sama-sama terjadi baik di kesehatan tanaman maupun kesehatan manusia. Nah, tadi juga sama ya, kalau terjadi gangguan kesehatan pada manusia, itu menjadi tidak produktif. Tidak produktif ini tidak bisa bekerja, tidak bisa kalau misalkan dia pekerja harian, misalkan kan, bayangkan gitu, penghasilannya berkurang, gitu kan. Kalau misalkan dia harus dirawat, tadi ada yang mengatakan kalau sakit harus dirawat. Dirawat itu bukan menghasilkan lagi, bahkan harus mengeluarkan biaya. Di proteksi tanaman atau di kesehatan tanaman juga seperti itu. Ya, kalau kita ingin membuat tanaman sehat, kalau sudah terlanjur sakit, itu seringkali kita harus, walaupun lebih ke mencegah terjadinya penyakit, juga memakan biaya. Jadi analogi antara kesehatan manusia sekali lagi dengan kesehatan tanaman itu banyak hal yang memang mirip gitu ya, dan bahkan dari secara keilmuan itu kesehatan tanaman itu banyak mengadopsi konsep-konsep di kesehatan manusia. Ya. Jadi, nah kalau di mata kuliah Daskestan tentunya kita akan fokus ke kesehatan tanamannya, kan? Jadi kalau kita menyinggung kesehatan manusia itu adalah prolognya saja, kan? Tapi Anda tahu bahwa harta yang paling berharga di manusia itu adalah bukan gedung, bukan kendaraan, bukan emas, bukan apa, tapi apa? Kesehatan. Ya. Makanya saya ketika bergabung dengan Anda di WAG kelas itu, jagalah kesehatan kita. Ya. Tidak hanya ketika mengambil mata kuliah dasar-dasar kesehatan tanaman, tapi kesehatan buat kita sebagai manusia itu adalah harta yang paling berharga. Begitu kita tidak sehat, bisa dikatakan apapun tidak ada artinya. Ya kan? Makan tidak enak,
bepergian dengan kendaraan semewah apapun juga tidak nyaman, ya. Tinggal di gedung semegah apapun, sebanyak apapun fasilitas di dalamnya tidak akan ternikmati. Ya. Tapi dengan sehat, ya, dengan sehat kita makan aja nasi dengan garam saja udah sangat enak. Ya. Jadi kenapa bahwa kesehatan itu di manusia itu sangat penting. Demikian juga tentunya di tanaman. Ya. Karena sekali lagi kesehatan tanaman dan kesejahteraan tanaman berarti peran dan fungsi tanaman sebagai penyedia pangan bagi manusia itu akan terpenuhi. Nah, untuk itu kita lihat arti penting tanaman bagi kehidupan manusia. Nah, ini ada sebenarnya tahu juga tentang arti penting tanaman bagi manusia. Ini refresh aja ya. Jadi yang pertama itu tentunya adalah sumber oksigen. Ya. Jadi Anda harus mencintai tanaman, ya, mempertahankan keberadaan tanaman atau tumbuhan secara umum, karena mereka adalah penyedia oksigen, dan oksigen adalah kehidupan bagi manusia. Bayangkan kalau manusia tidak kehilangan oksigen, bisa mati semuanya. Kemudian juga menjadi sumber pangan, ya, baik secara langsung itu adalah produk tanaman itu dimakan langsung, atau menjadi bahan industri pangan, ya, artinya diolah dulu baru kemudian dimakan. Ya. Kalau Anda misalnya pergi ke minimarket, berapa persen yang ada di minimarket ini yang merupakan produk dari tanaman? Mungkin akan sangat banyak. Ya. Apalagi kalau ke pasar basah misalkan yang menjual produk hasil bumi atau tanaman, ya bisa dikatakan 100% itu produk pertanian. Apalagi pertanian secara luas. Anda masih ingat kan ya pertanian itu apa? Proses pemanenan dari energi matahari melalui apa? Melalui tumbuhan dan hewan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini kita kembali arti penting tanaman bagi kehidupan manusia. Selain oksigen, sumber pangan juga menjadi bahan baku obat-obatan untuk kesehatan. Kesehatan siapa? Kesehatan tanaman, kesehatan manusia. Dan juga digunakan juga bahan kesehatan tanaman. Ya. Nanti misalkan Anda akan misalkan pestisida botanis. Ya. Itu adalah bahan untuk pestisida untuk mengganggu tanaman, tapi berbasiskan bahan tanaman. Ya. Kemudian, ya, kalau tanaman sebagai sumber pangan, Anda tahu ya, padi jagung, buah-buahan, hortikultur itu kan apa sih namanya, bisa dikatakan sumber pangan secara langsung. Yang tidak langsung misalkan tanaman penyegar, misalkan kopi, coklat, ya, kakao dan sebagainya. Untuk bahan baku obat apa? Ada yang tahu? Tanaman bahan baku obat. Ada yang tahu? Banyak ya? Beragam, Apa? beragam, soalnya setahu saya untuk bahan baku obat-obatan itu cukup banyak. Sampai ada
balai penelitian khusus untuk tanaman obat. Anda tahu tidak? Dan itu ada di Bogor. Namanya apa? Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat. Nah, berarti di sini juga untuk rempah dimasuk juga, kan? Ya, jadi betul sangat beragam, ya, sampai tidak bisa disebutkan satu persatu. Ya. Oke, kemudian juga ada bahan baku sandang dan papan. Ya. Untuk sandang atau untuk industri, ya, ini juga bahkan ada. Kalau tadi Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat itu disingkat Balitro. Nah, saudaranya Balitro namanya Balitri. Ada yang tahu tidak singkatan dari Balitri? Jangan-jangan ada yang orang tuanya di Balitri. Ada yang tahu? Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar, Pak. Betul, ya. Jadi karena saking banyaknya tanaman-tanaman yang berfungsi untuk menyediakan bahan baku sandang, ya, kemudian yang perlu yang nantinya menjadi bahan mentah untuk industri, maka ada bahan Balai Penelitian Tanaman Industri. Itu juga ada di dulu di Bogor, tapi sekarang ada di Sukabumi. Ya. Jadi demikian. Bahan baku papan mungkin itu banyak ditangani juga misalkan oleh Fakultas Kehutanan, ya, selain Fakultas Pertanian. Kemudian juga sumber bahan energi, ya, untuk transportasi, ya, untuk pemanasan, ya. Ada yang bisa menyebut apa tanaman yang bisa menjadi sumber bahan energi? Perban jarak, Pak. Jarak, ya kan? Jadi untuk energi misalkan kita kenal ada biofuel, nah, dan biogas, bukan biogas, biofuel, ya, jadi bahan bakar berbasis bahan hayati termasuk dari tanaman. Nah, kemudian juga ada bioetanol, ya, etanol untuk bahan bakar yang bahan awalnya dari tanaman misalkan, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian juga fungsi tanaman yang lain itu adalah fungsi landscape, ya, memperindah dan memberi suasana nyaman selain mensuplai oksigen. Kemudian juga ada tanaman yang digunakan dalam adat istiadat tradisional. Ada yang pernah tahu atau datang ke namanya Museum Etnobotani? Ada yang tahu? Jadi Museum Etnobotani itu ada di Bogor, di Jalan Insinyur Haji Juanda, dekat dengan SMA 1. Orang Bogor mesti tahu, ya. Itu di situ ada gedung LIPI sebetulnya, ya. Kebun Raya juga sebenarnya kan ditangani oleh LIPI. Nah, di situ dulu ada Museum Etnobotani, tapi sampai sekarang mestinya ada juga, ya. Walaupun mungkin hanya beda namanya saja, ya. Tapi Museum Etnobotani itu adalah di dalamnya itu berisi tentang fungsi tanaman yang digunakan oleh dalam peradaban manusia lah kurang lebih, ya, yang digunakan oleh suku-suku atau etnis di Indonesia, ya, yang bahannya adalah dari bahan tanaman. Jadi bisa alat-alat pertanian itu sendiri, contohnya misalkan cangkul, gitu kan,
itu menggunakan apa sih namanya gagangnya, ya. Alat-alat pertanian itu banyak bisa menggunakan kayu sebagai gagang. Kemudian misalkan alat penumbuk padi, lumpang dan alu, gitu kan. Kemudian alat-alat masak, alat-alat dapur, ya. Kemudian hiasan-hiasan, ornamen, bahkan rumah itu sendiri dulu kan lebih banyak menggunakan bahan tanaman. Dan juga ya, di sini misalnya dalam adat tradisional juga banyak menggunakan, misalkan di Bali itu sangat terkenal, misalkan kalau ada upacara-upacara itu menggunakan daun kelapa, janur, kemudian buah-buahan dan sebagainya. Juga di daerah-daerah yang lain itu banyak yang menggunakan tanam. Artinya bahwa bangsa kita itu memang bangsa yang sangat tergantung pada tanaman, sehingga itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi itu gambaran dari arti penting tanaman bagi kehidupan manusia. Saya masih ada waktu nggak? Oke, kita lanjutkan saja. Nah, tanaman penting bagi kehidupan manusia dengan fakta sebagai berikut, bahwa suplai pangan dunia ini bergantung pada tanaman tertentu. Kurang ada 150 spesies tanaman, dan 12 spesies tanaman menyediakan 3/4 pangan dunia. Ya. Jadi kebutuhan pangan manusia di dunia ini lebih bergantung pada kurang lebih 150 spesies tanaman. Bahkan 3/4-nya itu adalah 12 spesies. Ada yang bisa menyebutkan ya 12 spesies tanaman pangan. Anda bisa menduga, gitu kan? Anda tiap hari makan apa? Silakan, ada yang bisa menyebut. Padi, Pak, maksudnya beras. Ya, padi, terus apa? Gandum, terigu, ya. Apalagi? Jagung. Apa? Jagung, Pak. Jagung. Ada lagi? Kentang. Kentang. Tahu tempe apa? Kedelai. Ya enggak? Iya, Pak. Kacang tanah dan sebagainya. Saya sendiri tidak tahu persis, tapi bisa diduga tanaman-tanaman itulah yang dimaksud sebagai 12 spesies. Tapi intinya bahwa kita sangat tergantung pada 12 spesies tersebut, ya. Dan itu artinya apa? Bahwa 150 spesies tanaman, 12 spesies tanaman penyedia 3/4 pangan dunia, itu artinya adalah tanaman-tanaman yang telah didomestikasi dari tanaman liar. Ya. Nah, ketika tanaman itu didomestikasi dari tanaman liar, ya, untuk tujuan pemanfaatan oleh manusia, sehingga mengarah pada sedikit spesies ini, itu memang sudah dibudidayakan, sudah dimuliakan, ya, di-breeding gitu ya, untuk menjadi kultivar-kultivar unggul. Ya. Unggul dalam hal apa? Produksi yang tinggi, rasa yang enak, gitu kan? Umur yang pendek, dan sebagainya. Nah, dalam kaitan dengan gangguan kesehatan tanaman, tanaman-tanaman yang semakin didomestikasi untuk kebutuhan manusia, itu berarti kan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan manusia, ya, yaitu tadi produksinya yang tinggi, umurnya yang pendek, rasanya yang enak, dan sebagainya. Tapi itu berkonsekuensi apa? Dengan semakin didomestikasi, maka ketahanan tanaman terhadap gangguan ini yang di trade off istilahnya itu, yang dipertaruhkan. Jadi
kalau kita bicara misalkan 12 spesies tanaman yang menyediakan 3/4 pangan dunia, dan itu adalah tanaman yang banyak didomestikasi, ya, melalui pemuliaan dan sebagainya, itu justru menjadi tanaman yang tingkat ketahanannya terhadap gangguan biotik, misalkan patogen atau penyakit atau hama, itu menjadi semakin rendah. Sehingga bisa diduga bahwa kedua-belas spesies yang menjadi andalan manusia untuk menyediakan tanaman, menyediakan pangan untuk sebanyak 3/4 pangan dunia, itu bisa diduga memiliki daftar penyakit dan hama yang lebih banyak daripada tanaman yang lainnya. Tanaman yang tidak terlalu didomestikasi, apalagi dikaitkan dengan tanaman liar. Nah, sehingga kenapa ya proteksi tanaman ini diperlukan, terutama adalah untuk tanaman-tanaman domestikasi, ya. Tanaman domestikasi sekali lagi itu akan semakin produksinya tinggi, semakin enak rasanya, itu semakin mudah untuk diserang oleh patogen atau oleh hama. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi di 12 spesies itu apa? Ada padi, jagung, kentang, kedelai, gandum, dan sebagainya. Itu mesti tanaman paling banyak memiliki apa? Musuh, gitu ya. Dalam ini adalah misalkan hama, patogen, gulma, gitu kan? Gulma itu tanaman liar pada umumnya, dan itu dia menjadi superior di antara tanaman budidaya. Tanaman budidaya ini menjadi lebih lemah untuk berkompetisi dengan tanaman liar. Ini produksinya diharapkan tinggi, malah menjadi rendah. Demikian juga faktor ketahanan dan faktor abiotik, ya, itu menjadi rendah pula. Oke, jadi di satu sisi penting bagi kehidupan manusia, tapi misalkan bahwa kita perlu menjaga eksistensi tanaman, salah satunya untuk mencegah banjir atau erosi, karena ya itu kemampuan menjadi buffer air di tanah. Ya. Ini Anda tahulah dari Departemen ITSL akan banyak dipelajari. Anda akan mempelajari barangkali aspek hidrologi, ya. Jadi demikian. Kemudian hutan, padang rumput, tanaman, dan vegetasi secara umum dapat mengendalikan 1,3 metrik bilion kilo pencemaran udara. Jadi fungsi tanaman adalah untuk mengendalikan pencemaran udara. Kemudian pohon-pohon juga ini menjadi daya dukung yang vital bagi kehidupan organisme yang lain. Ya, misalkan satu pohon aja satu spesies itu bisa mendukung kehidupan 2.300 spesies. Burung, Bryophyta, fungi, invertebrata, hewan tanpa tulang belakang, ya, ganggang, dan mamalia. Kemudian juga pada umumnya, ya, negara-negara semaju apapun, maka pertanian ini adalah menjadi basisnya. Sebut saja misalkan Amerika, Jepang, Inggris, mesti pertaniannya itu maju. Dalam arti menjadi sumber pekerjaan juga. Ya, dan itu diatur oleh pemerintah supaya negara itu tetap memperhatikan pertanian. Kenapa? Selain pertanian berfungsinya adalah penyedia pangan, tapi juga menjadi mata pencaharian. Ya. Di Indonesia itu juga memang kekhawatirannya generasi muda lebih cenderung cari pekerjaan itu adalah di industri dan cenderung enggan untuk kembali ke pertanian. Padahal pertanian ini adalah jenis pekerjaan yang mulia.
ya, dan vital bagi kehidupan suatu negara. Oke, ini apa namanya ilustrasi ya. Saya rasa Anda bisa menginventarisir gitu kan di dalam suatu ruangan, ini diambil dari internet gitu kan, seberapa banyak dari apa sih namanya yang ada di ruangan dalam foto ini berasal dari tanaman. Ya. Yang jelas ini misalkan rangka kayu ini apa sih namanya berasal dari tanaman. Ya. Kemudian juga alas lantai juga bisa jadi ini dari jerami misalkan dari tanaman. Demikian juga di ruangan ini yang sebelahnya. Ini ada kitchen set. Itu kitchen set ini atau dapur kitchen set ini isinya adalah beberapa ini produk tanaman. Kemudian apa yang diolah di dapur ini adalah hampir semuanya produk pertanian, terutama tanaman maupun hewan ya dari peternakan. Kemudian di sini ada rotan, di sini ada tanaman hias dan sebagainya. Di sini ada ornamen, itu nampaknya semua dari produk tanaman. Oke, saya mungkin tidak akan ini nanti bisa lihat kembali karena waktunya barangkali sudah habis. Oke, kemudian tanaman ini penting bagi kehidupan manusia. Ya, kalau kita lihat sejarah budidaya tanaman, ya, bahwa perjalanan pertanian ini bertumpang tindih dengan pertumbuhan manusia, ya, dan kebutuhan dengan makanan. Artinya gini, perkembangan peradaban manusia ini tentunya tidak terlepas dari kebutuhan akan pangan. Kebutuhan pangan ini mendorong untuk berkembangnya pertanian, ya, karena pemenuhan kebutuhan pangan yang lebih baik itu adalah dengan upaya manusia mengembangkan pertanian, ya, yang asalnya mungkin hanya mengumpulkan, tapi kemudian menjadi menanam. Untuk menanam itu diperbaiki dengan teknik, dengan teknologi, dengan cara yang lebih baik, ya, sehingga pertanian itu sendiri berkembang bersamaan dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Ya. Nah, kemudian pertanian di masa kini kita kenal ada agronomi, pemulihan, agrokimia yang berkaitan dengan penggunaan bahan kimia dalam pertanian, termasuk pestisida, pupuk ini bidang Anda di ITSL, pengembangan teknologi pertanian atau teknologi pengolah pangan, penggunaan teknik dalam namanya budidaya tanaman. Kemudian ini semuanya diupayakan untuk meningkatkan produksi aktivitas. Tapi konsekuensi juga merubah atau manipulasi merekayasa ekologi dan lingkungan supaya tanaman tumbuh optimum menghasilkan jumlah pangan yang mencukupi. Nah, semuanya juga ini berdampak pada kesehatan tanaman. Artinya kesehatan tanaman itu menjadi hal yang perlu diperhatikan. Ya. Nah, kemudian kesehatan tanaman ini penting bagi kehidupan manusia. Pertama ini adalah ketahanan pangan, ya, atau food security. Apa itu food security? Jadi bisa dilihat dari ketersediaannya, ya, stoknya ada tidak, supply-nya ada tidak, kemudahan, ya, kemudahan itu ada. Bagaimana kita memperoleh pangan tersebut? Daya beli ini berkaitan dengan masyarakat ini mampu tidak memperoleh ini dengan kemampuan ekonominya. Keamanan adalah terjaminnya pangan dari bahan-bahan yang bisa berbahaya bagi kesehatan manusia.
Kemudian juga berkaitan tentunya tentang kesehatan tanaman ini adalah dengan perdagangan lokal global. Ya. Di perdagangan antar wilayah atau negara mendorong pertumbuhan ekonomi. Perdagangan komoditas pertanian menuntut kualitas produk yang memenuhi standar tertentu termasuk standar kesehatannya. Jadi ini tadi ya food security, keamanan pangan. Jadi keamanan pangan adalah bahwa semua masyarakat di setiap waktu ya dengan kondisi fisik maupun ekonomi apapun itu harus memiliki akses yang cukup ya, terhadap pangan yang aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan asupan dan selera ya untuk pola makan yang bisa memenuhi atau mendukung aktivitas kehidupan manusia yang sehat. Dan food availability adalah bahwa pangan harus tersedia untuk rakyat setiap saat. Kemudian produksi dan distribusi bahan pangan harus stabil ya ke semua lapisan masyarakat, ke semua pelosok daerah. Ya. Food accessibility, alokasi bahan pangan harus merata. Kebutuhan individu dan rumah tangga harus diperhatikan. Food affordability, daya beli pangan dari rakyat, daya beli rakyat terhadap pangan ini juga harus terjamin. Food safety, ya, pangan yang diperoleh oleh masyarakat ini harus aman, misalkan dari residu pestisida, dari cemaran lingkungan atau cemaran mikroba yang bisa membahayakan kesehatan tanaman, serta senyawa toksik lainnya. Nah, ini menjadi perhatian juga di negara kita, ya, negara yang masih tergolong negara berkembang. Ya. Ya. Ini apa sih namanya? Ilustrasi, security, keamanan pangan dari adanya cemaran bukan cemaran dari patogen tumbuhan, karena patogen tumbuhan ini menyebabkan kerusakan atau kehilangan hasil pada banyak tanaman. Ya. Seperti misalkan ini adalah kalau tadi food security ketahanan, ya. Kalau food security ini keamanan, apakah pangan ini terbebas dari racun yang dihasilkan oleh fungi yang ada pada tanaman tersebut, ya, misalkan mycotoxin yang diproduksi oleh Aspergillus ini fungi bisa mengkontaminasi jagung, ya, di mana jagung ini merupakan bahan pangan utama misalkan di suatu negara, ya, contohnya misalnya di sini di Indonesia. Ya. Kemudian food seperti yang lainnya adalah bahwa jangan sampai bahan pangan ini tercemar oleh patogen manusia, ya, karena kalau terbawa oleh bahan pangan kemudian dimakan oleh manusia yang lain, maka dia akan terinfeksi oleh patogen tersebut. Kemudian juga ketahanan pangan dan keamanan pangan dari penggunaan pestisida. Ya, jadi penggunaan pestisida yang berlebihan, ya, kemudian itu menghasilkan residu sisa-sisa yang terdapat pada produk pangan, kemudian itu bisa terbawa dan termakan oleh manusia, dan itu bisa menimbulkan gangguan kesehatan bagi manusia. Ya, kemudian untuk perdagangan antar negara, ya, yang berkaitan dengan pangan, ini memang untuk menghidupkan ekonomi dari negara eksportir maupun importir. Ya.
Nah, lalu lintas perdagangan pangan, nah ini tentunya harus diatur. Ya, salah satunya juga harus diwaspadai dengan lalu lintas bahan pangan atau bahan pertanian antar negara. Ini bisa memungkinkan terbawanya organisme pengganggu tanaman dari suatu negara ya ke negara lain yang sebenarnya belum punya. Ya. Nah, untuk mengatur ini dan mengawasi ini maka memang ada upaya-upaya tertentu yang itu dikoordinir oleh yang namanya misalkan karantina tumbuhan yang ada di setiap negara. Itu salah satunya adalah menjaga, mengawasi, mengendalikan perdagangan atau lalu lintas pangan yang dari kemungkinan dia membawa patogen atau organisme pengganggu lainnya dari suatu negara masuk ke negara satunya. Misalkan di karantina tumbuhan Indonesia ini berusaha untuk menahan jangan sampai produk yang diimpor dari luar itu membawa patogen tanaman atau hama tanaman yang bisa menjadi masalah besar di tanaman kita yang ada di Indonesia. Nah ini tentunya diatur secara internasional juga, bahkan itu diimplementasikan melalui FAO dalam aturan-aturan yang disebut sebagai ISPM. Ini ada sekitar 40-an ISPM, ya, International Standard for Phytosanitary Measure. Jadi standar internasional untuk tindakan-tindakan kesehatan tanaman. Ya, ini bisa diakses sebetulnya di website FAO. Ya. Jadi, nah ini isu-isu yang muncul yang berkaitan dengan kesehatan tanaman secara global, yaitu adalah munculnya penyakit atau hama-hama baru. Ya. Kemudian perubahan iklim ini juga mengganggu atau berpengaruh terhadap kesehatan tanaman di suatu negara. Kemudian kapasitas phytosanitary, jadi ini menjadi penting karena untuk melakukan kegiatan pemantauan hama dan penyakit, inspeksi dan pelaporan kesehatan tanaman. Nah ini kesehatan tanaman ini tidak bisa berdiri sendiri, hanya produksi tanaman saja misalnya. Tidak. Seperti yang saya katakan awal, kita punya misi untuk sama-sama berkontribusi dari masing-masing bidang ilmu kita untuk kesehatan tanaman. Sehingga dukungannya tidak hanya dari produksi tanaman tentunya, tapi juga dari agronomi, dari pemulihan tanaman, perbenihan, dari bidang Anda, subur tanah, ya, lingkungan, klimatologi, dan seterusnya. Nah, sebagai tugas dari mahasiswa ini nanti saya konversi slide ini menjadi PDF, saya sediakan di GCR. Ini digunakan untuk Anda untuk melengkapi catatan tadi yang belum lengkap. Kemudian Anda mulai mencoba mencari pustaka-pustaka yang berkaitan dengan kesehatan tanaman. Dari mana saja, bisa dari buku, bisa dari internet, tapi coba cari dari pustaka yang berwibawa, bukan dari blog, misalkan ya. Boleh tidak misalnya menggunakan Wikipedia? Boleh, tapi jangan menggunakan Wikipedia-nya. Tapi dari Wikipedia itu biasanya ada sumber pustaka, daftar pustaka. Nah, Anda telusuri ke daftar pustaka aslinya. Ya, jadi bukan berarti informasi yang di Wikipedia ini tidak valid, tidak. Tapi sebaiknya ketika misalnya menggunakan Wikipedia, karena itu yang paling mudah, itu Anda telusuri informasinya sampai ke yang aslinya. Yang aslinya itu ada di daftar pustaka di Wikipedia itu sendiri. Nanti Anda akan membuat makalah singkat atau short paper yang akan diberikan nantinya di pertemuan minggu kedua. Ya, jadi Anda siap-siap dulu saja, sekarang cari-cari bahan ya, yang berkaitan dengan itu. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ya maaf,
di awal itu kita santai, tapi kemudian di akhir saya agak ngebut. Tapi saya rasa apa yang ingin kita capai di ini sudah disampaikan. Kelebihan 15 menit ya, maaf. Baik, barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup. Saya tahu tadi kita sudah banyak berdiskusi juga. Ya. Terakhir, ada yang ingin disampaikan? Oke, kalau tidak ada, apapun misalkan yang ingin ditanyakan, yang ingin kejelasan informasi dan sebagainya, itu nanti Anda bisa posting di grup ya. Karena kita sudah mau jam 11, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau agak berlebih waktunya. Ya, sekali lagi kita belajar untuk kesehatan tanaman, tapi juga lupa menjaga kesehatan diri kita. Ya. Barangkali demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan semangat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Izin Pak. Terima kasih, Pak. Saya tutup ya. Mari. Baik, Pak.